Setelah kita mengetahui bahwa asal-usul kita adalah ciptaan Allah dan identitas sejati kita adalah gambar dan rupa Allah, sehingga kita adalah anak-anak Allah, maka kita akan menjawab pertanyaan worldview berikutnya, yaitu terkait makna dan tujuan hidup kita. Setiap manusia bergumul dengan makna hidupnya. Orang-orang yang mengakhiri hidupnya sendiri biasanya sudah merasa tidak memiliki atau kehilangan makna dalam hidup ini. Ini menandakan bahwa menemukan makna hidup sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Manusia memiliki kerinduan terdalam di hatinya akan makna hidup. Manusia ingin hidupnya berarti dan manusia berusaha mencari apa arti hidupnya. Sebelum kita mencari tahu apa arti atau makna hidup, kita patut bertanya, apakah hidup kita memiliki arti atau makna? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan pengharapan hidup manusia ke depannya. Tanpa memiliki makna hidup akan terasa sia-sia, sehingga timbul keinginan untuk mengakhiri hidup. Namun di dalam Alkitab, manusia tidak diciptakan tanpa memiliki makna. Dalam kisah penciptaan, segera sesudah Allah menciptakan manusia, Allah memberikan makna kepada manusia. Setelah dijadikan menurut gambar dan rupa Allah, maka Allah memerintahkan manusia untuk beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, menaklukkan bumi, dan berkuasa atas bumi. Dari sini kita lihat bahwa identitas kita berkaitan erat dengan makna hidup kita. Setelah kita mengetahui bahwa hidup kita memiliki makna, maka kita bisa menjawab pertanyaan apa yang menjadi makna atau tujuan hidup manusia. Ada banyak cara dan jawaban atas pertanyaan ini dari Alkitab. Namun jika kita melihat lebih dalam pada kisah penciptaan, kita akan melihat ada dua tujuan utama hidup manusia. Yang pertama, sebagai gambar dan rupa Allah, hidup kita harus benar-benar mencerminkan karakter Allah, yaitu mentaati dan memuliakan Allah. Yang kedua, dalam perintahnya sesudah menjadikan manusia, tujuan hidup kita adalah memelihara dan mengusahakan alam, termasuk berelasi dengan sesama, ciptaan lainnya, lingkungan, dan alam semesta. Kedua bentuk relasi ini bisa disimpulkan dalam perintah kasih yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Makna atau tujuan ini berlaku bagi semua manusia secara universal. Namun kita pun harus mencari tujuan pribadi yang lebih spesifik dalam hidup kita. Tujuan pribadi ini tetap harus dalam kerangka melayani tujuan universal manusia. Tokoh-tokoh Alkitab mencari dan menemukan tujuan hidup mereka secara pribadi yang biasanya terkait dengan konteks hidup mereka masing-masing. Misalnya Raja Salomo yang terkenal dengan hikmat dan kejayaan kerajaan Israel sangat menekankan hidup yang takut akan Allah dan menjaga perintah-perintahnya. Ayub yang terkenal dengan penderitaannya mengajarkan bahwa hidup harus tetap percaya kepada Allah apapun yang kita alami dalam hidup. Rasul Paulus sebagai rasul dan penginjil terbesar selalu menekankan hidup untuk mengenal dan mengalami Kristus. Kita pun harus setia mencari tujuan pribadi hidup kita yang sesuai dengan kehendak Allah dan konteks hidup yang kita jalani. Ingin belajar worldview lainnya dengan mudah? Nantikan konten-konten kami berikutnya hanya di Lensa Hidup.